Selamat datang dalam dunia belajar yang menyenangkan. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Nah, sebelumnya, apa sih yang kalian ketahui tentang daur hidup hewan? Daur hidup hewan adalah perubahan bentuk maupun struktur tubuh organisme yang merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, daur hidup hewan sendiri terbagi menjadi dua, yakni metamorfosis dan ametamorfosis. Metamorfosis merupakan daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk, sedangkan ametamorfosis adalah kebalikan dari metamorfosis, yakni daur hidup hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Metamorfosis pada hewan terbagi menjadi dua, yakni holometabola dan hemimetabola. Wah, sebelumnya kalian tahu nggak nih apa itu holometabola dan hemimetabola? Hehehe. Yaps, betul sekali. Holometabola sering kita kenal dengan sebutan metamorfosis sempurna, sedangkan hemimetabola adalah metamorfosis tidak sempurna. Holometabola merupakan hewan yang mengalami 4 tahapan dalam daur hidupnya, yaitu telur, larva, pupa, imago atau dewasa. Seperti halnya dengan kupu-kupu. Sedangkan hemimetabola merupakan hewan yang mengalami 3 tahapan dalam daur hidupnya, yaitu telur, nimfa, imago atau dewasa, seperti kecoa. Berikut adalah tahapan metamorfosis pada kupu-kupu. Yang pertama adalah telur. Biasanya kupu-kupu meletakkan telurnya di bagian bawah atau di ujung daun. Hal ini dilakukan agar telur dapat terlindungi dari gangguan. Telur-telur tersebut biasanya akan bertahan antara 3 sampai 5 hari sebelum menetas. Mereka menetas dengan cara membuat lubang-lubang kecil pada kulit telur. Kemudian, mereka berubah menjadi ulat. Fase yang kedua, ulat. Banyak orang yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran ulat, entah merasa geli, jijik, ataupun yang lainnya. Tetapi biasanya orang-orang tidak menyukai ulat karena merusak tumbuhan. Dalam proses pertumbuhan, ulat membutuhkan banyak makanan. Itulah mengapa mereka bisa merusak tanaman dan membuat si pemilik marah. Wah, si ulat ini kelaparan atau memang doyan ya? Hehehe. Ulat berganti kulit sebanyak 4-6 kali. Biasanya pergantian kulit pada ulat ini disebut molting. Setelah ukuran ulat maksimal, mereka akan mencari tempat berlindung agar bisa berubah menjadi kepompong. Hihi, saatnya berubah menjadi Power Rangers nih. Pupa atau kepompong. Pada fase ini, mereka akan mencari tempat dan daun yang cocok untuk membungkus dirinya. Biasanya kepompong berwarna hijau atau coklat. Hal tersebut bertujuan untuk menyamarkan diri dari lingkungan sekitar. Apabila dipegang, kepompong memiliki struktur kulit yang halus dan keras. Ketika diamati dari luar, hewan ini seperti sedang bertapa. Tetapi sebenarnya sedang terjadi pembentukan diri menjadi kupu-kupu. Untuk pembentukannya tergantung jenis spesiesnya. Tapi rata-rata antara 7 hingga 20 hari. Setelah itu akan berganti ke tahap selanjutnya, yakni imago. Imago atau kupu-kupu dewasa.
Imago adalah proses di mana kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Pertama kali kupu-kupu keluar dari kepompong, bentuk sayapnya masih kecil, kusut, dan basah karena adanya cairan. Cairan ini disebut dengan hemolim, yang berguna untuk membantu besarnya sayap kupu-kupu. Pertama kali keluar, kupu-kupu akan merangkak ke atas dahan agar tubuhnya mengering dan sayapnya bisa berfungsi dengan normal. Setelah berubah menjadi kupu-kupu, hewan ini bisa terbang dengan ketinggian sekitar 2 hingga 3 meter saja. Kupu-kupu merupakan hewan yang aktif di siang hari. Nah, untuk menunjang pertumbuhannya, kupu-kupu dewasa akan mencari bunga untuk menyerap nektar. Oh iya, kupu-kupu ini termasuk hewan individual loh. Jika kalian melihatnya bergerombol, tandanya mereka sedang memasuki fase reproduksi. Pada fase reproduksi ini, kupu-kupu jantan akan membuahi kupu-kupu betina. Dan kupu-kupu betina akan bertelur untuk membentuk kupu-kupu baru. Hal ini merupakan fase pertama untuk metamorfosis kupu-kupu. Contoh metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Kecoa tergolong metamorfosis tidak sempurna karena tidak melalui fase pupa atau kepompong. Proses metamorfosis kecoa hanya melalui 3 fase saja, dengan urutan pertama adalah fase telur, nimfa, dan fase yang ketiga adalah kecoa dewasa atau imago. Proses metamorfosis kecoa diawali dengan telur. Telur kecoa dihasilkan dari pembuahan sel telur betina oleh sel spermatozoa kecoa jantan. Induk betina kecoa biasanya akan meletakkan telur yang dikandungnya di atas permukaan tanah atau sampah. Lebih sering dijumpai pula telur kecoa diletakkan di daerah yang jarang dilewati orang. Dalam sekali bertelur, kecoa betina bisa mengeluarkan sekitar 16 sampai dengan 32 butir telur. Telur-telur tersebut biasanya saling melekat satu sama lain karena adanya cairan lengket pada permukaannya. Telur-telur yang berwarna hitam atau coklat tersebut biasanya dilindungi dengan cangkang kapsul yang disebut dengan ootheca. Ootheca sangat keras sehingga bisa melindungi telur dari benturan luar. Telur kecoa akan menetas antara rentang waktu 1 hingga 2 bulan, tergantung dari jenis dan spesies induknya. Dari telur ini akan menetas dan keluar menjadi nimfa. Fase yang kedua adalah nimfa. Setelah telur-telur tadi menetas, nimfa atau bayi kecoa akan keluar. Nimfa berukuran sangat kecil, hampir sama dengan kutu beras. Namun, nimfa ini berwarna putih. Nimfa sudah bisa bergerak bebas mencari makan hingga tumbuh dan berubah warna menjadi coklat. Di fase ini, nimfa belum mempunyai sayap. Dalam proses metamorfosis kecoa, fase nimfa memakan waktu selama 60 hari dengan 4-7 kali untuk berganti kulit atau disebut dengan instar. Setiap berganti kulit nimfa yang baru akan semakin keras. Sayap kecil baru mulai keluar pada fase instar terakhir sebelum memasuki fase selanjutnya, yakni imago. Fase selanjutnya yakni imago. Setelah melalui periode instar terakhir, nimfa kecoa sudah mulai memiliki 2 pasang sayap. Pada fase inilah stadium imago dimulai. Imago atau kecoa dewasa dari kecoa memiliki sayap yang kuat sehingga memungkinkannya untuk bisa terbang. Di fase imago, kecoa muda berukuran lebih kecil. Ia akan tumbuh menjadi lebih besar hingga mampu melakukan proses reproduksi bersama pasangannya. Pada stadium imago ini akan berlangsung selama 200 hari.
dan mampu bertelur sebanyak 8-20 kali sebelum pada akhirnya akan mengalami kematian. Ametamorfosis. Ametamorfosis dapat disebut dengan ametabola karena tidak mengalami metamorfosis. Dalam menjalani daur hidupnya, banyak hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis adalah siklus hidup yang dimulai dari menetas atau lahirnya hewan baru yang bentuk tubuhnya sama dengan induknya. Dengan kata lain, hewan tersebut tidak mengalami perubahan bentuk hingga dewasa. Hewan tersebut hanya mengalami perubahan pada ukuran tubuhnya, contohnya seperti kutu buku atau lapis Saccharina. Ametamorfosis biasanya dimiliki oleh hewan mamalia seperti sapi, kambing, jerapah, kuda, dan lain-lain. Selain itu, unggas, reptilia, ikan juga termasuk loh. Thanks for watching. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa belajar ya.